Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Sisutet, melihat semua dari atas. Perkenalkan, nama aku Nashwa. Perkenalkan, nama aku Zahara. Nama aku Tere. Nama aku Karen. Duh guys, hari ini rame banget. Ada apa sih sebenarnya? Nah iya nih, kok rame banget sih? Ada apa sih? Kan seberapa chaosnya baca chaos hari ini 2024 untuk 2024-2025. Yuk kita tanya-tanya Sivitas Mansa yuk, seberapa excited mereka akan debat Chaos periode 2024-2025. Yuk. Teman-teman, jadi sekarang kita udah ke narasumber pertama. Sebelumnya kenalin dulu dong, kamu namanya siapa? Halo semuanya, kenalin nama aku Jessica Bunga dari kelas 11-8. Oke, jadi di sini kita bakal tanya Jessica Bunga tentang debat Chaos tahun ini. Kak, untuk pertanyaan pertama nih, menurut kakak bagaimana pendapat kakak tentang Chaos tahun ini? Oke, kalau menurut pendapat aku sendiri, debat Chaos pada tahun ini tuh benar-benar menarik banget. Tim Asa itu super duper kreatif dan bikin kita kayak tertarik untuk melihat dan mengenali si calon ketua OSIS lebih lanjut lagi. Terus juga materi-materi yang disampaikan oleh para calon ketua OSIS juga oke banget, dan panelis-panelisnya juga benar-benar kritis. Jadi benar-benar menarik untuk ditonton ya. Dan juga kayak bikin kita tuh jadi penasaran sama calon-calon ketua OSIS ini kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Oke kak, pertanyaan kedua itu menurut kakak kriteria Chaos yang baik itu menurut kakak tuh gimana? Kalau menurut aku, kriteria calon ketua OSIS yang baik itu yang pertama adalah satu, dia bisa profesional. Artinya dia bisa mengerjakan job desk-nya dengan baik, dan juga kayak bisa mengedepankan visi misi dari dia sebagai ketua OSIS, dan juga visi misi dari organisasinya dia. Terus yang kedua, selain profesional, dia itu juga harus punya sikap kekeluargaan. Jadi harus bisa merangkul. Nah, ketika dia bisa merangkul anggotanya dan juga merangkul Sivitas, terus organisasi lain dan juga sekolah, itu pasti nantinya dia juga bisa menunjang ke profesionalitas dia, alias program kerjanya dapat terjalan dengan baik seperti itu. Oke kak, pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk ketua OSIS berikutnya? Oke, harapan aku untuk di ketua OSIS tahun berikutnya, terutama di masa periode kepengurusan kedepannya, harapan aku adalah semoga para orang ketua OSIS ini tuh bisa kayak memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi hak dari Sivitas di Semansa sendiri, dan juga kayak bisa, pokoknya aku berharap mereka benar-benar mau berjuang dan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dari Sivitas Semansa, selama itu hal yang positif, dan juga bisa bersifat dan bersikap lebih tegas juga kepada Sivitas ke depannya kayak gitu. Oke kak, terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Halo teman-teman, balik lagi di Sisutet. Jadi untuk narasumber yang kedua, kita lagi bersama kakak 46 nih. Sebelumnya ayo kita perkenalkan dulu kak. Oke, halo, perkenalin, aku Faiza selaku Ketua OSIS SMA N1 Depok 2324. Halo semuanya, kenalin aku Filza sebagai Ketua MPK periode 2023-2024. Oke, jadi di sini kita mau bakal tanya-tanya kakak-kakak ketua OSIS dan ketua MPK untuk periode selanjutnya ini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan kakak setelah menjadi ketua OSIS atau MPK 1 tahun ini? Oke, kalau dari aku sendiri perasaannya pastinya pertamanya senang kan, karena ternyata aku bisa dapetin kesempatan yang besar ini. Karena dengan kesempatan ini aku bisa dapetin banyak hal. Dan tapi di satu sisi aku tuh juga awalnya tuh ngerasa ke pressure sih, jujur aja, karena kan aku juga awalnya nggak expect bakal jadi ketua MPK. Tapi setelah dijalanin lama-lama aku enjoy dan aku seneng banget buat dapetin kesempatan ini dan bareng-bareng di MPK OSIS.
Oke, kalau buat aku sendiri sebenarnya ya pasti mixed feeling juga sih. Ada happy-nya, ada dukanya juga. Cuman ya kayak yang tadi Filza bilang sih, kayak balik lagi semuanya bakal jadi pelajaran yang berharga banget buat kita berdua. Dan nggak semua orang bisa ngerasain kesempatan ini, maka kita bersyukur banget bisa jadi orang yang ngerasain ada kesempatan ini selama kita SMA. Jadi ya pastinya mixed feeling sih, balik lagi jawabannya. Oh ya kak, kan kakak sebelumnya menjadi ketua OSIS dan MPK ya kak. Menurut kakak itu sikap apa yang harus dimiliki seorang ketua OSIS kak? Oke, kalau sikap ya menurut aku paling utama dan yang paling penting tuh pastinya sifat bisa ngerangkul sih. Soalnya kayak ketua OSIS kan bakal ngerangkul selain angkatan di organisasinya, dia juga bakal ngerangkul keseluruhan Dismansa kan, baik sivitas, guru atau mamang juga semua itu harus dirangkul. Jadi ya emang poin paling utamanya dia harus punya rasa mau ngerangkul teman-temannya dulu, karena dari situ aja baru bisa memperluas ke kerjaannya yang lain-lainnya. Sifat-sifat yang itu bisa tumbuh dengan dia bisa ngerangkul yang lain. Kalau menurut Filza gimana? Kalau menurut aku sendiri yang paling selain ngerangkul, dia juga harus bisa bertanggung jawab. Karena mau gimana pun kita tuh punya banyak banget proker, dan salah satu asas di MPK OSIS tuh profesional. Jadi selain kekeluarganya dapat, profesionalnya juga harus dapat banget, karena balik lagi semuanya tuh harus berjalan dengan baik sesuai dengan apa perencanaan di awal. Aku mau nanya nih Kak, apa harapan Kakak untuk ketua OSIS atau ketua MPK yang berikutnya? Oke, kalau dari aku sendiri harapannya semoga dia bisa mengemban amanah yang udah diberikan, karena kan semua orang udah percaya nih sama dia. Semoga dia bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan, dan aku yakin sih tapi kalau amanah tidak akan jatuh pada pundak yang salah. Oke, kalau untuk harapan dari aku sendiri, aku berharap untuk MPK OSIS yang sekarang kan udah ngejalanin banyak kepengurusan, udah banyak program yang dijalanin ya. Aku harap dia bisa menjalankannya dan meningkatkannya jadi lebih baik lagi sih tentunya. Dan ya, balik lagi untuk ngejalanin itu dia harus punya tanggung jawab juga, harus punya rasa tanggung jawab. Dan semoga MPK OSIS bisa berkembang lebih baik lagi sih ke tahun-tahun kedepannya lagi. Oke, ini pertanyaan tambahan untuk Kak Filza. Pandangan Kak Filza sebagai ketua MPK tahun lalu terhadap jawaban-jawaban kandidat tahun ini tuh gimana sih Kak? Oke, untuk jawaban sendiri, jujur menurut aku beberapa jawaban tuh masih bisa ditingkatin banget, dan mereka tuh masih bisa memperluas dan memperdetail jawabannya. Tapi aku udah apresiasi banget, karena aku yakin untuk hari ini mereka pasti begadang, mereka udah capek banget pasti untuk nyiapin hari ini. Jadi aku tetap apresiasi jawaban-jawaban mereka tadi udah bagus, meskipun beberapa jawaban tuh masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih kepada Kak Faiza dan Kak Filza untuk waktunya. Dadah teman-teman, sampai jumpa di surat episode selanjutnya. Bye. Halo teman-teman, balik lagi di Sisutet. Jadi kali ini kita mau mewawancarai 48. Sebelum itu perkenalan dulu dong, namanya siapa? Nama aku Berita Zaroli Simamora dari kelas 10-1. Oke, jadi kali ini kita bakal wawancara Berita tentang bagaimana sih situasi debat Cakeos tahun ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kamu tentang Cakeos kali ini? Jujur, debat itu seru banget kalau misalnya kita nontonin. Cuma tadi itu banyak banget sivitas yang udah pergi duluan sebelum debatnya selesai. Jadi emang banyak mungkin yang kurang mendapatkan intisari. Tapi di closing statement tadi udah pada ngumpul lagi dan menarik kok debatnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu kriteria apa yang cocok untuk menjadi ketua OSIS? Jujur banyak banget aspek yang harus dipentingin kalau misalnya mau jadi ketua OSIS. Yang paling penting sih kepemimpinan, terus juga harus bisa mengayomi dari pengikutnya sendiri, dan juga semoga proker-proker kedepannya itu bisa lebih dipertimbangkan lagi untuk kebersamaannya juga. Jadi memang harus dipertimbangkan dari banyak aspek. Oke, makasih jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan kamu untuk ketua OSIS berikutnya? Untuk harapan aku tidak banyak, yang penting kiranya bisa merangkul juga buat semuanya. Kedepannya semoga lebih ada transparansi lagi, semoga miskomunikasi sudah tidak ada dan bakal lebih bagus-bagus lagi proker kedepannya. Dipertahankan aja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sisutet. Nah, kali ini kita akan mewawancarai kandidat calon OSIS untuk 2024 dan 2025. Sebelum itu kita mau terima kasih dulu buat calon-calon OSIS yang udah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk kita wawancarai hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan nama aku Fauzan Saruda Putra, nomor kandidat 4.
Halo, perkenalkan nama aku Wardani Kusuma sebagai calon ketua OSIS kandidat 5. Nama aku Udzaifat Sakofi dari kelas 11-3 sebagai calon kandidat ketua OSIS nomor 2. Kenalin, nama aku Areta Nindya Rahman, biasa dipanggil Areta. Aku sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Halo, perkenalkan nama aku Megan Alessia sebagai kandidat nomor urut 3. Oke, yang pertanyaan pertama itu seberapa yakin kalian sebagai Cakeos dengan visi misi kalian masing-masing? Kalau untuk aku sendiri tentunya udah sangat yakin ya dengan visi misi yang aku buat sendiri, karena visi misi ini kan melalui beberapa proses dan tahap pengkritisan. Kalau menurut aku ini udah tahap finalnya dan udah sangat yakin dengan visi misi aku sendiri. Jadi menurut aku ini aku udah sangat mantap deh kalau untuk visi misinya. Terima kasih atas jawabannya. Kalau kakak. Oke. Kalau dari aku benar yang dikatakan Fauzan tadi, kita semua tuh udah mengkritisi visi misi kita sendiri. Terus kita juga harus yakin sama visi misi kita sendiri untuk memajukan sekolah kita tercinta tersebut. Aku setuju sih sama Fauzan sama Wardani. Visi misi kita kan udah jalan lah istilahnya dari awal sampai sekarang, udah melalui banyak proses, udah melalui banyak revisi-revisi. Sekarang sih pastinya kalau udah mau debat gini udah harus punya visi misi yang kita yakinin sih. Itu kalau aku. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya. Kalau aku sendiri juga yakin insya Allah dengan visi misi yang dibuat, karena balik lagi visi dan misi itu kan bagaimana cita-cita kita jika kita menjadi ketua OSIS nantinya, dan langkah-langkah konkret apa yang akan kita bawa nanti ketika kita jadi ketua OSIS. Nah itu juga pas dibikin juga penuh banget pertimbangan, dan hal ini tuh udah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi insya Allah yakin dengan visi dan misinya. Kalau aku sendiri juga sudah sangat yakin, dan aku belajar sesuatu bahwa ternyata gak segampang itu ya bikin visi misi gitu. Kita sempat konsultasi juga sama yang udah pernah gimana sih susunan katanya yang benar. Terus kita harus ngelihat evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa sih yang mau kita bawa ke OSIS ini gitu. Pertanyaan kedua, gimana sih persiapan kalian sebelum debat Cakeos ini? Kalau dari aku sebenarnya persiapannya lumayan panjang juga, dikasih waktu beberapa minggu untuk memikirkan visi misi, dan ketika waktu itu tuh langsung mikir kayak apa ya yang mau maksudnya mau dijadi atau dibawa kemana nih OSIS ini nanti ke depannya. Dan tentunya ini kan bukan pertimbangan dari diri aku seorang, jadi aku juga survei dengan lingkungan sekitar, dan juga untuk program inovasi juga koordinasi juga ke pihak-pihak terkait seperti itu. Aku juga sama, dan untuk kita sebenarnya dikasih waktu yang lumayan banyak buat bikin visi misi ini, dan emang ternyata bikin visi misi nggak semudah itu juga. Jadi perlu berhari-hari buat nyusunnya, terus nanti direvisi lagi gitu, sampai akhirnya kita ketemu visi misi yang cocok sama kita. Lewati beberapa proses, karena ini udah cukup panjang juga, jadi aku untuk sekarang sih udah cukup matang. Dan menurut aku akhir-akhir ini karena kita menjelang debat, tentu kita lebih mempersiapkan visi misi kita. Menurut aku cukup hektik sih persiapannya, jadi benar-benar harus semangat banget. Kalau dari aku emang persiapannya yang udah dikatakan sama kandidat-kandidat lain, emang persiapannya tuh panjang banget, dan terus kita tuh harus ngeritisin visi misi kita juga sama apa yang sesuai sama karakteristik kita sendiri, mau dibawa kemana organisasi tersebut. Jadi kita emang dikasih waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan visi misi kita. Kan apa aja kan yang udah kita siapin, banyak banget ya sebenarnya yang udah kita siapin tuh. Siapin mental, siapin fisik juga, nyiapin materinya pastinya, visi misinya, nyiapin doa-doa yang banyak juga. Dia semoga setelah yang kita siapin banyak ini, semoga nanti hasilnya sesuai sama apa yang kita harapin. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau tanya nih, apa nih yang ngebedain kalian sama kandidat Cakeos yang lainnya?
Oke, kalau untuk aku sendiri, divisi aku itu aku ingin mewujudkan OSIS sebagai penggerak kemajuan Dewan Sivitas Mansa, dan juga ada proker inovasi aku yang tentunya beda dari kandidat lain, yaitu proker Civistars. Jadi ini kayak proker untuk memilih Best Student of the Year gitu. Nanti penilaiannya berdasarkan kejuaraan di bidang non akademis dan juga akademis, dan diakumulasikan dengan bagaimana performa atau sikap mereka sehari-hari di sekolah gitu. Kalau untuk aku, divisi aku kan lebih ke arah wadah yang mengembangkan kemampuan dari anggotanya. Jadi itu sebenarnya lebih menyeluruh, lebih ke arah menyeluruh, termasuk mengembangkan pengurus OSIS itu sendiri juga ke sivitas-sivitas yang lain. Nah, kalau untuk program inovasi itu saya bikin podcast yang kerja sama Sirus. Tentunya kalau buat aku sendiri, tentunya kan di prokin aku pasti berbeda nih dengan kandidat-kandidat lain. Tentunya aku ada program ISS dan masih seputar semansa, dan itu menurut aku yang ngebedain aku dari yang lain sih. Kalau dari aku mungkin visi aku tuh lebih menuju ke untuk memaksimalkan kinerja dan peran OSIS sebagai perealisasi aspirasi sivitas, dan kalau perbedaan di Prokin itu sih aku ingin mengoptimalkan program kerja studi banding yang ada pada kepengurusan sebelumnya. Perbedaan lebih ganteng. Bercanda. Perbedaan kan kita kan 5 orang pasti punya tujuan yang beda, itu kan ada di visi kita. Terus pasti kita mau gimana cara mencapai tujuannya juga pasti kan beda-beda. Kalau aku sendiri sih di visi aku nulis mau jadiin OSIS itu bisa membuat lingkungan yang dinamis, ya gitu-gitu deh. Nah, intinya pastinya kita semua punya tujuan yang beda dan cara mencapai tujuan yang beda-beda gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana perasaan kalian untuk menyikapi hasil dari voting yang akan datang ini? Kayak gimana kalau misalkan kalian terpilih dan kalian gak kepilih gitu? Kalau terpilih sih, kalau menurut aku ya alhamdulillah tentunya, karena itu adalah sebuah amanah yang udah diberikan ke kita. Terus kalau misalnya nggak terpilih dan kita nggak terpilih, itu maksudnya kita tuh bisa nanti bakal pokoknya yang kedepannya tuh yang terpilih tuh adalah hasil yang terbaik kok, karena ini udah melewati voting. Oke. Mungkin kalau dari aku, kalau terpilih ya sama yang dikatakan Fauzan tadi, artinya kita diberikan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada para sivitas, yaitu mempercayai kita sebagai ketua OSIS selanjutnya. Namun apabila tidak terpilih atau tervoting, ya sebagai negara demokrasi itu kita harus menerima semuanya secara berlapang dada, karena biar bagaimanapun keputusan mereka lah yang akan memutuskan siapa yang layak nanti jadi calon ketua OSIS. Jadi kita harus menerima semua keputusan secara berlapang dada. Kalau aku sih, apa yang aku believe ya, perasaan kan ya. Kalau aku sih, aku naruh perasaan aku tuh bukan di hasil ya. Jadi selama aku merasa kalau usaha yang aku keluarin buat prosesnya itu udah maksimal, harusnya sih aku seneng mau gimana pun nanti hasilnya, karena hasilnya toh bukan sesuatu yang bisa aku kontrol gitu. Lanjut. Kalau untuk perasaan aku sendiri sama dengan kandidat-kandidat yang lain, kalau misalkan tidak terpilih bakal diterima dengan lapang dada, karena keputusan terbaik itu kan ada di keputusan sivitas. Berarti yang terpilih itu adalah hasil dari kepercayaan sivitas. Dan kalaupun nanti terpilih berarti harus lebih bertanggung jawab dan juga ya dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah dipaparkan, seperti itu. Aku juga sama, kalau misalkan terpilih sih seneng, tapi berarti kan kita punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Kalau misalkan tidak terpilih berarti memang belum yang terbaik. Dan aku cuma pengen siapapun nanti ketua OSISnya bakal bisa membawa OSIS, bakal bisa amanah dan membawa OSIS ke arah yang lebih baik.
Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang keren banget. Nah, udah itu aja dari kami. See you in the next Sisutet. Dadah. Nah, kalau udah pada denger kan pendapat Civitas Mansa akan debat Cakeos periode 2024-2025 ini? Dan kalian udah pada tahu juga kan Cakeos tahun ini kece-kece banget gak sih guys? Udah tahu belum mau pilih yang mana? Gunakan hak suara kalian untuk mewujudkan aksi Mansa yang lebih nyata. Sekian episode Sisutet kali ini. Jangan lupa tonton kami di YouTube. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode Sisutet selanjutnya. Dadah!